Pemirsa, agama Islam menjunjung tinggi ilmu pengetahuan sehingga setiap muslim wajib untuk menuntut ilmu sedalam mungkin. Untuk membahas pentingnya ilmu pengetahuan menurut Islam, kami akan berbincang bersama Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah yang sudah bergabung dari Makassar, Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nurdin. Apa kabar, Pak? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik, Pak Wahyu. Ya, Pak Nurdin, selain sebagai kepala daerah, Anda kan juga dikenal sebagai guru besar, latar belakang akademisi, sering dipanggil dengan sebutan Prof. Sepenting apa sebenarnya antara agama Islam dengan aplikasi ilmu pengetahuan di era saat ini? Ya, saya kira kita sudah terbiasa dengan istilah iptek dan intak, ya. Ilmu pengetahuan dan teknologi dibungkus dengan iman dan takwa. Nah, kita ketahui bahwa Al-Quran, ya, saya sebagai Islam, tuntunan saya Al-Quran dan hadis itu memberikan panduan dalam berbagai aspek kehidupan, namun tidak dalam tataran yang sangat teknis. Nah, disinilah saya kira peran ilmu pengetahuan yang mendeskripsikan secara teknis terkait bagaimana kita memantapkan hubungan sosial dan berbagai aspek kehidupan kita. Demikian halnya dengan konteks perekonomian, politik, hukum, dan lingkungan hidup, ya. Kita bisa pahami bahwa jika semua kegiatan dalam berbagai konteks tersebut kita bingkai dalam pemikiran spiritual, saya yakin bahwa kita akan mampu mengelola daerah kita agar bisa lebih maju dan bergerak bersama melakukan akselerasi terhadap perubahan-perubahan positif. Nah, dalam kondisi ini tentu sudah bisa kita pahami bahwa dalam aktivitas apapun, wajib agama ini menjadi frame bagi kita semua. Sehingga secara cerdas, apapun kita harus pastikan tetap tawadu terhadap apa yang telah digariskan dalam agama kita. Saya kira itu yang paling penting, Pak Wahyu. Ya, tetapi sering kali Pak Nurdin, iptek ini dianggap bertentangan atau overlapping dengan nilai-nilai yang ada di dalam Islam. Atau bahkan di agama-agama lain juga sering menjadi pertentangan. Bagaimana menjawabnya kalau sebenarnya Islam ini sebenarnya tidak bisa dipisahkan dengan iptek itu sendiri? Contoh misalnya, Indonesia sebagai negara agraris, ya, kita tentu harus di samping kita mengandalkan teknologi, kita juga harus percaya bahwa Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala ini sangat mengelola alam ini. Satu contoh misalnya, sewaktu saya menjadi bupati di Bantaeng, daerah itu setiap tahun itu melanda banjir. Di musim kemarau dia kekeringan, ya. Tapi apa yang terjadi? Setelah kami terus merubah mindset, ya, mulai dari birokrat, ya, pola pikir masyarakat kita rubah, terus pendekatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala lebih besar, ya. Masjid-masjid kita hidupkan, ya. Saya melihat, ya, 10 tahun saya menjadi bupati, saya hanya membuat sebuah teknologi baru, yaitu bagaimana membangun check dam pengendali banjir dengan skala kecil. Tapi bukan itu, yang inti adalah Allah Subhanahu Wa Taala selama 10 tahun itu menurunkan hujannya secara teratur, ya. Yang kedua, yang tadinya masyarakat baru menanam, ya, terus belum berisi padinya sudah menguning. Itu karena serangan hama tungro. Nah, ini juga saya kira tentu kita harus melihat bahwa Tuhan sudah mengatur keseimbangan alam ini. Jangan kita semena-mena menggunakan pestisida untuk memusnahkan hama-hama yang ada. Padahal yang terpenting adalah bagaimana biological control itu bisa berjalan. Jadi ada namanya hama pemangsa hama. Jadi masing-masing saling baku kontrol. Ya, jadi saya kira biological control ini adalah sebuah ilmu lingkungan yang tentu
harus kita pahami bersama bahwa ini adalah kepentingan dalam rangka mengelola keseimbangan alam kita. Dan pada ujungnya juga pada akhirnya iptek ini yang membawa kemaslahatan untuk umat begitu ya Pak Nurdin. Tetapi dalam konteks saat ini kalau kita bisa tarik dengan apa yang terjadi saat ini ada pandemi COVID-19. Ada pertentangan-pertentangan juga terutama di bulan suci Ramadan ini tentang yaitu tadi antara Islam, tata cara syariah beragama dengan ilmu pengetahuan yang saat ini tengah menguji soal bagaimana caranya bisa mengatasi pandemi ini. Bagaimana Pak bisa menyadarkan semua umat, tidak hanya Islam saja bahkan kalau bisa, supaya sadar bahwa keduanya ini harus berjalan bersamaan, beriringan. Ya, jadi Islam itu kita kenal adalah agama yang sangat fleksibel, ya. Jadi masjid adalah tempat kita untuk berjamaah. Tetapi Nabi Muhammad SAW pun pernah mengalami hal yang sama dan menganjurkan kepada umat hindari, ya, seperti kita sekarang ini dengan wabah pandemi virus corona. Itu kan masjid bisa menjadi pusat penularan, maka dianjurkan oleh pemerintah untuk menghindari ke masjid dan beribadah di rumah, termasuk di kantor. Di kantor juga sama, kita diminta untuk bekerja di rumah. Kenapa? Dalam rangka memutus rantai penularan virus corona ini. Karena virus corona ini adalah virus yang sangat menular secara masif melalui droplet, ya, sehingga kita diminta untuk hidup bersih. Dan ini juga ajaran agama kita bahwa hidup bersih itu menjadi penting. Dan saya yakin kepada kita semua, kita sangat percaya bahwa memutus rantai penularan COVID-19 ini hanya dibutuhkan satu, bukan anggaran besar, tetapi dibutuhkan kepatuhan oleh masyarakat. Disiplin, memakai masker, mencuci tangan, dan menghindari kerumunan. Nah, bayangkan saja sebuah masjid misalnya, kita ngotot untuk tarawih, kita ngotot untuk melakukan sembahyang Jumat. Padahal ini kan sunnah, ya. Lebih wajib kita menghindari wabah penyakit ini dibanding kita harus ngotot ke situ. Ada waktunya pada saat corona ini reda, ya tentu kita rindu dengan masjid untuk melakukan sholat Jumat dan berjamaah pada hari-hari biasa. Tapi saya berharap bahwa tentu kita punya masing-masing punya skill, punya ilmu, ya. Tapi pada konteks wabah corona ini harus kita masuk kepada pendekatan ilmu pengetahuan dan tentu pendekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu. Baik, terima kasih Pak Nurdin Abdullah atas waktunya di Metro hari ini. Sekali lagi pemirsa, demikian Gubernur Sulawesi Selatan yang sudah berbincang bersama kami di Metro hari ini.